Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang sangat menepati janjinya, tidak pernah mengingkari janji, selalu menolong hambanya dan tidak pernah menunda. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya selalu yakin akan janji Allah dan selalu menghadap kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mulai ngaji lagi setelah malam Jumat kemarin, malam takbir Idul Adha. Kita akan kaji tentang doa kita yang tak kunjung dikabulkan. Apa kira-kira penyebabnya? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan la tastabti an-nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Janganlah kamu menganggap lambatnya datang pertolongan Allah, tetapi kamu harus menganggap dirimu yang lambat menghadap Allah. Kita dalam hidup ini pernah merasakan bahwa kita berdoa, tapi kenapa belum juga terkabul? Kita bersedekah, tapi kenapa kita juga belum dilancarkan rezekinya? Kita sudah berusaha, tapi ternyata hidup ini tetap begini-begini saja. Sering kita merasa bahwa Allah itu lambat memberi kepada kita. Padahal menurut Syekh Ibnu Athaillah, yang lambat itu adalah jiwamu menghadap kepada Allah. Hatimu tidak lurus menghadap Allah. Jangan heran bahwa dalam hidup ini manusia itu belum layak menerima sesuatu itu. Sehingga Allah bukan tidak mengabulkan permintaannya, tapi menunggu kesiapan jiwanya. Karena khawatir ketika diberi, semakin parah kerusakannya. Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Sering manusia tergesa-gesa, dan ketika tergesa-gesa itu alamat doanya juga tidak dikabul. Dalam bahasa Rasul isti'jal. Allah akan mengabulkan doa selagi tidak isti'jal. Apa itu isti'jal ya Rasul? Orang yang menyatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabul. Ini yang umum kita semua pahami ketika doa-doa kita
belum dikabul, kita nyatakan seperti itu. Seakan-akan memang kemudian kita ini meragukan akan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana ketika ada seorang bapak yang memiliki anak masih SD atau SMP, ternyata anaknya minta motor sports. Ayahnya tidak memberi, apakah tidak sayang? Sesungguhnya ketika orang tuanya belum memberi, itu saking sayangnya bahwa dia belum siap. Kita sering berdoa dengan nafsu kita. Dalam hidup ini, sehingga Syekh Ibnu Athaillah ini memberikan nasihat kepada kita, periksa hatimu. Jangan-jangan hatimu yang belum menghadap kepada Allah. Allah selalu iqbal menghadap pada Allah, tapi dirimu tidak kuliah 100% menghadap Allah. Kadang mulut berdoa, tapi hati tetap. Ada harapan kepada makhluk. Allah tidak suka diduakan begitu. Ya Allah, saya butuh rezeki. Lalu ingat, saya bisa pinjam sama tetangga. Nah, masih ada saudara saya yang bisa membantu. Dia tidak kuliah, tidak segelondong 100%. Berharap kepada Allah, tapi terbagi harapannya dengan makhluk. Kadang berdoa sambil notifikasi. Ini yang repot. Orang sholat, tapi tetap merasa dunia yang menentukan rezeki dia. Saya digaji sama pemerintah, saya diberi oleh seseorang. Apa salah begitu? Salah ketika terputus, tidak melampaui makhluk. Di dalam hikmah yang sebelumnya di awal-awal Syekh Ibnu Athaillah menyatakan al-ata' minal khalqi hirmanun, pemberian dari makhluk itu penghalang. Di mana penghalangnya? Ketika orang melupakan Allah, bahwa yang memberi itu adalah manusia, dia lupa bahwa orang bisa memberi syariatnya karena dapat petunjuk dari Allah. Allah bisa memberi bukan lewat dia, lewat yang lain. Bahkan Allah bisa memberi tanpa perantara. Seperti Allah kasih rezeki kepada Siti Maryam. Di mihrabnya ada makanan. Artinya tanpa perantara. Kalaupun saat ini melalui orang itu, Allah bisa ganti melalui orang lain. Allah yang berkehendak. Manakala orang berhenti pada makhluk, hirmanun, penghalang ini, hijab dengan Allah. Cek, rata-rata jiwa manusia ketika ditolong oleh orang lain, dia berat kepada orang itu. Bahwa kita terima kasih pada dia, ya lam yaskurillah, siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi hatinya harus ada keyakinan bahwa orang ini memberi karena hidayah dari Allah, bukan dia yang mutlak pemberi, seolah-olah ada zat yang memberi selain Allah. Itu tauhid. Jadi hikam itu, ma'rifat ini ngaji tauhid yang lurus, yang sering pada kita masyarakat tercederai.
cedera tauhidnya, akidahnya, bahasa mengesahkan Allah tapi ternyata mensyarikatkan Allah. Bahasanya hanya satu-satunya Allah penolongku, tapi hatinya melirik bahwa ada manusia yang bisa menolong dia selain Allah. Ada orang bersedekah tapi niatnya ingin dipuji, itu bukan mengharap ridha Allah. Ini yang dimaksud hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang hadapi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ketika Allah belum mengabulkan, Allah bukan pelit. Allah jawad. Allah itu dermawan. Sehingga ketika ada manusia yang dermawan, itu tajalli sifatnya Allah, penampakan sifatnya Allah pada seorang hamba dalam kapasitas sebagai seorang manusia. Sehingga orang ingat bahwa Allah yang maha dermawan ketika melihat orang dermawan. Ketika ada orang yang sayang, maka itu penampakan sifat rahmaniyahnya Allah. Tajalli yang disebut oleh Al-Jilli insan kamil, manusia yang sempurna. Ada tajalli sifat. Nampakkan sifat-sifat Allah. Sehingga Allah melihat pada hambanya itu sebagai cermin daripada dirinya. Awas, bukan dirinya tapi cermin. Layaknya kalau kita bercermin ke kaca, maka ketika melihat kaca, oh itu gambar saya. Kita tidak pernah ngomong, oh itu saya ada di kaca. Cermin. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Kata Allah, aku ini adalah pusaka yang tersembunyi. Allah pada dirinya tidak ada yang tahu sedikit pun kecuali hanya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyamai. Tapi Allah ingin makhluknya ini mengenal, ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fa bi'arafuni, maka lewatku makhluk-makhluk itu mengenalku. Ketika kita melihat alam semesta, ketika kita melihat ada orang yang dermawan, ada orang yang penuh kasih sayang, sabar, dan puncaknya insan kamil, manusia sempurna, sifat-sifat Allah itu nampak pada manusia, yakni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul Nabi Muhammad ini adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Karena betul-betul nampak sifat Allah secara sempurna dalam kapasitas sebagai manusia. Awas, Allah tetap Allah, manusia adalah manusia. Jangan sampai terbelokkan yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah akan mengisi bejana yang penuh dengan dunia. Kosongkan, baru nanti Allah akan isi. Pada hikmah yang kemarin, farik kolbaka anil akyar, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka nanti akan diisi. Tapi kalau wadah bejana hati itu penuh, maka pemberian Allah itu akan terhalang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betapa indahnya nasihat Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya ini. Karena itu, pertama periksa hati kita. Apakah kita benar-benar berharap hanya kepada Allah? Benar tidak kita berharap hanya kepada Allah? Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut para ahli bahasa Arab, iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Didahulukan, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya tidak ada selainmu yang aku ibadahi. Tapi kalau kami beribadah kepadamu, berarti ada ibadah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Tapi kalau wa nasta'inu iyyaka misalnya, kami minta tolong hanya kepadamu, maka ini berbeda. Berarti ada minta tolong kepada selain Allah. Itu rahasianya iyyaka didahulukan di dalam surat Al-Fatihah. Agar tertanam pada diri kita bahwa kita hanya berharap kepada Allah. Kita hanya minta satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bangun hubungan ruhani kita. Jangan hanya meminta karunia-Nya, tapi kita hadirkan cinta kepada Zat-Nya. Jangan fokus pada permintaannya, tapi kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan seorang suami yang ngasih sama istri, naudzubillah, pada saat bawa-bawaan langsung istrinya ngambil, lupa, langsung membelakangi suaminya, lupa dia mencintai suaminya, yang diingat bawaannya. Yang ketiga yakni tobat dan taat. Karena hati yang masih bergelimang dengan maksiat itu sulit turunnya pertolongan Allah. Karena itu segera untuk bertaubat. Yang keempat, syukur sebelum dapat. Siapa yang syukur dalam penantian, maka Allah akan beri tanpa dia sadari bahwa sesungguhnya keinginannya sudah tercukupi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, teguh dalam ibadah kita, istiqomah kita. Seorang ulama berkata, betapa banyak orang yang mengetuk pintu, lalu ia pergi karena merasa tidak dibukakan. Padahal pintu itu sudah mulai terbuka. Dia mengetuk pintu Tuhan, ternyata dia berpaling. Padahal detik itu juga pintu Allah terbuka. Sering orang putus asa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama besar yang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau saat itu melewati di kota Basrah. Ulama sufi, tasawuf, Ibrahim bin Adham ini persis ceritanya kayak Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Gautama, anaknya raja. Lalu suatu saat, pada saat berburu, dia ada suara, untuk inikah kau diciptakan? Ada suara tanpa rupa. Dia kaget. Karena selama ini maklum sebagai pangeran, hidupnya dalam keadaan mewah. Ya. Berburu. Ada suara, untuk inikah kau diciptakan? Saat itu sadar, tinggalkan kerajaan itu. Nah, Ibrahim bin Adham lalu berkibar kesalehannya, sehingga menjadi seorang waliullah, salah seorang kekasih Allah.
Suatu saat dia melewati pasar di kota Basrah. Karena tahu ada Ibrahim bin Adham, maka orang-orang datang kepadanya dan bertanya, "Ya Aba Ishaq, tuhai Abi Ishaq, inna Allah Ta'ala yakul, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Duhai Abi Ishaq, sebutan terhadap Ibrahim bin Adham. Bukankah Allah berfirman, Tuhan kalian semua menyatakan, berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Fanahnu nad'uhu mundu zamanin tawilin. Aku sudah lama berdoa. Fala yustajabu lana, tapi ternyata tidak diijabah. Fama sabab, apa sebabnya? Ibrahim bin Adham lalu menjawab, di anna qulubakum matat bi asyrati asya'a, karena hatimu mati dengan 10 hal. Hatinya mati oleh 10 hal. Apa itu? Yang pertama, 10 penyebab doa tidak dikabulkan menurut Ibrahim bin Adham. Araftumullah walam tu'addu haqqah. Kamu mengenal Allah, tapi kamu belum menunaikan hak Allah. Masih banyak hak Allah yang belum ditunaikan. Padahal ini kewajiban kita dan haknya Allah. Kalau kewajiban sudah ditunaikan, baru boleh menuntut hak. Rumah tangga terjadi perselisihan, kadang tidak harmonis, karena banyak orang menuntut hak, tapi lupa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dia lebih banyak menuntut hak, manusia lebih banyak menuntut hak dirinya, padahal hak Allah belum ditunaikan, alias kewajiban dia menunaikan hak Allah. Kamu sudah kenal Allah, tapi ternyata kamu belum menunaikan haknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran dilombakan, tapi tidak jadi panduan hidup. Al-Quran disembunyikan, Al-Quran diusung-usung sampai taruhnya di atas lemari. Tidak dibaca-baca, nanti makbul, didemak ngebul. Al-Quran banyak dibuka sambil kita membaca ayatnya. Ayat apapun, lalu kita ada terjemahannya. Renungkan, minta sama Allah. Insya Allah. Allah akan masukkan ke hati kita. Kalau belum jelas, nanti nanya sama orang, saya menemukan ayat ini, terjemahannya ini. Insya Allah, ayat per ayat. Boleh kita menghatamkan, tapi ada kemudian 3 ayat, barang sehari, minimal. Buka terjemahannya. Ini penyebab kedua. Penyebab ketiga, wa za'amtum hubban nabiyikum wa taraktum sunnata. Kamu mengaku cinta nabimu, tapi ternyata kamu meninggalkan sunnahnya. Jadi cinta nabi itu bukan sekedar slogan. Bukan dinyanyikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau. Sunnah dalam ibadah, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan.
Awas, jangan hanya sunnah pada yang tertentu, tapi ternyata akhlaknya jeblok. Lalu mengaku-mengaku ahli sunnah, tapi ternyata mencerai-beraikan umat. Kalau Rasul hidup lagi, kira-kira diaku nggak sebagai umatnya? Mengaku lantang mengikuti sunnah, tapi ternyata akhlaknya mencibir orang lain, merendahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Nabi diutus itu bukan untuk melaknat, bukan untuk memukul, tapi untuk menuntun. Selama ini ada orang yang mengaku ahli sunnah, tapi ternyata dalam kehidupan banyak terputusnya silaturahmi. Hanya pada orang tertentu, hanya pada ngaji tertentu. Hilang semua. Seolah-olah ilmu itu hanya ada di situ, tidak di yang lain. Hati-hati. Dan Masjid Al-Hikmah ini cerminan keberagaman. Organisasi apapun silahkan. Yang penting jangan saling menyesatkan. Kayak itu dipayungi ya. Jadi kami sebagai penasehat selalu mayungi. Dulu ada ustadz-ustadz yang mencoba. Dia selalu menembak, menyerang, maka kita putuskan jadwal khutbahnya. Ini bisa mencerai-beraikan umat. Silahkan, dari golongan apapun. Ini keberagaman. Itu yang ketiga ya. Jadi cinta Nabi jangan hanya jadi slogan. Tapi ibadah sunnahnya, akhlaknya, seluruh aspek kehidupan dalam rumah tangga kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, yang terbaik di antara kalian bukan orang yang terbaik sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai lurah, sebagai wali kota, camat, presiden, bukan. Yang terbaik itu adalah terhadap keluarga. Kalau orang sudah baik pada keluarganya, maka akan baik dia di luar. Selama ini orang baik di luar, ternyata pada keluarganya ketika masuk, ngeri istrinya itu. Sehingga ada selorohan di salah satu buku, setengah isi, setengah kosong. Suaminya merantau, lalu ketika datang, malah istrinya yang pening. Padahal seminggu sekali datang. Kenapa? Karena pada saat datang, bukannya dengan keluarga, tapi dia dengan teman-temannya main gaplek. Jadi pening si istri ini. Kedatangan suami bukan senang, tapi malah memusingkan dia. Ini seluruh aspek kehidupan kita. Ketemu dengan orang. Rasul itu semeringah. Apa sumringah itu? Senyuman. Tersungging senyuman. Ini senyum hanya pada kelompoknya. Pada kelompok lain manyun. Apakah seperti itu? Banyak orang-orang kafir terkesima dengan Rasul. Terpesona dengan akhlaknya Rasul. Jadi berakhlak baik terhadap sahabat maupun terhadap orang yang memusuhinya. Ini memang butuh perjuangan. Mudah diucapkan, tapi kita butuh perjuangan untuk mempraktekannya. Yang keempat, wa qultum inna syaitana lakum adun wa waqaftumuh. Kamu itu mengatakan bahwa setan itu adalah musuhmu. Ternyata kamu jadikan setan itu sebagai sahabatmu. Kamu menaatinya, waqaf. Kamu berhenti pada setan itu.
Katanya inna syaitana aduwwun lakum fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagimu, jadikanlah musuh olehmu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam had ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Yasin yang biasa untuk tahlilan, bahwa setan itu adu mubin, setan yang musuh yang nyata. Tapi banyak orang yang menaati setan. Berarti bukan menjadikan setan musuhnya, malah menjadikan setan sahabatnya. Yang keempat, wa qultum innakum mustaquna ilal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku rindu surga, tapi ternyata tidak beramal untuk meraihnya. Surga itu tidak diraih dengan angan-angan. Surga itu diraih dengan amal karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu minta rahmat Allah untuk memberikan amal pada kita ini. Amal-amal yang baik, karena surga tidak bisa dimasuki dengan angan-angan. Saya pengen masuk surga Firdaus, tapi angan-angan saja. Actionnya tidak ada. Itu namanya umniyah, angan-angan. Yang keenam, wa qultum innakum takhafunan nar walam tahrubu minha. Kalian semua menyatakan bahwa kalian takut kepada neraka, tapi kalian tidak lari dari neraka itu. Lalai dari sholat, suka ghibah, memperlambat taubat. Padahal ini jalan-jalan menuju neraka. Kalau takut, segera bertaubat ketika kita terpleset melakukan dosa. Ada yang mengingatkan, kita bersyukur, terima kasih. Bukan tersinggung. Lebih baik kita memperbaiki diri, alhamdulillah. Mumpung masih ada ulama, karena nanti akan dimatikan ilmu itu lewat matinya para ulama itu. Sehingga yang bertengger itu juhala, orang-orang bodoh. Mumpung masih ada ulama. Kesadaran kita untuk segera taubat, berarti kita ingin mengarah ke surga. Tapi kalau lambat bertaubat, berarti orang tidak lari dari neraka, padahal dia ngomong bahwa saya takut neraka. Yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kalian semua menyatakan mati itu hak, tapi kalian tidak mempersiapkan untuk bekal kematian. Maksudnya bekal hidup setelah kematian. Orang-orang beriman itu memiliki nikmat dua, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Jelas surga yang sempurna, nanti surga di akhirat. Surga di dunia. Apa itu surga di dunia? Yakni ketika kita mengalami manisnya taat, ketenangan, itu surga dunia. Yang selama ini umum menyatakan surga dunia itu kaitan dengan syahwat. Wah, ini nikah surga dunia. Nah, itu mah bukan surga dunia. Allah kasih. Jadi jangan menganggap bahwa Allah itu tidak membalas kontan, sementara manusia melakukan amalnya kontan. Dikasih balasannya kontan di dunia, disempurnakan secara sesempurnanya nanti di akhirat, di surganya Allah.
Jangan bilang saya sudah beramal, kenapa Allah belum balas? Kata Syekh Ibnu Athaillah, cukuplah bagi orang yang beramal itu, yakni Allah ridho bahwa engkau beramal soleh. Kalau Allah tidak ridho, kamu tidak bisa melakukan amal soleh, kamu melakukan maksiat. Kita bisa beramal, duduk di sini saja sudah, ini anugerah Allah. Terima kasih ya Allah. Sampai dalam begitu. Syekh Ibnu Athaillah ngomongnya di hikmah yang bawah sana. Kematian bisa datang kapan saja. Jangan menunggu nanti. Jadi kalau ada orang yang mengantarkan jenazah, kita ingat bahwa suatu saat nanti kita akan diantarkan jenazah. Oh, tempatnya seperti ini. Tapi bagi orang yang beriman, dekat dengan Allah, nikmat itu ada 3, nikmat dunia, nikmat alam kubur, nikmat di surga di akhirat nanti. Betapa kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ke-8, wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Orang sibuk dengan aib orang lain, tapi tidak sibuk aib diri sendiri. Kalian itu sibuk, kepo, mengorek-ngorek aib orang lain, tapi kamu tidak menyibukkan diri dengan aib dirimu. Aib diri kita ini yang menghalangi datangnya pertolongan bukan aib orang lain. Tapi kenapa orang sibuk dengan aib orang lain, bukan aib dirinya? Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau boleh pilih mana, minta hal-hal yang gaib dari Allah atau kamu minta dihilangkan dari aib-aib? Kata Syekh Ibnu Athaillah, pilih. Periksa aib-aib daripada engkau minta sesuatu yang sifatnya gaib. Artinya ilmu macam-macam. Karena dengan memeriksa aib, lalu kita mengobati aib kita, maka nanti pasti akan datang asror, rahasia. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir. Apa yang saya lakukan ini adalah bukan kemauan, tapi ini kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia. Ya, Nabi Khidir itu perbuatannya perbuatan Allah. Kalau perbuatan manusia, Nabi Khidir melakukan dosa besar karena membunuh anak yang masih kecil. Tapi karena itu adalah kemauan Allah, maka tidak dimasukkan Nabi Khidir melakukan dosa besar. Masih bocah jadi bunuh. Lagi membunuh orang saja secara sengaja, bukan anak kecil, itu masuk kabair, salah satu dosa besar. Jadi wastaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Banyak orang lupa introspeksi, malah sibuk mengomentari orang lain. Kenali cacatmu, jangan sibuk mengenal cacat orang lain. Yang menyelamatkan dirimu adalah ketika engkau mampu mengoreksi dirimu. Siapapun yang mampu introspeksi diri, maka dia pasti akan bisa memperbaiki diri. Tapi siapapun yang tidak mau introspeksi diri akan kekurangannya, pasti dia itu tidak pernah akan bisa memperbaiki diri. Karena dirinya merasa sudah baik. Ini yang ke-8. Yang ke-9, wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukroha. Kamu menikmati nikmat-nikmat Allah, namun lupa bersyukur. Main tenggak aja, minum main tenggak aja, lupa bersyukur terhadap nikmat Allah. Jalan, lupa kita bersyukur. Nanti kelewat ribet setiap saat bersyukur. Oh, itu yang luar biasa. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah.
Engkau telah hidupkan aku, Engkau telah gerakkan kakiku ya Allah. Kakiku bisa lurus ya Allah. Ya Allah, kalau sampai dalam kayak begitu, subhanallah, orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Nikmat banyak ya, nikmat lidah, tangan, waktu, uang, kesehatan. Banyak orang tidak bersyukur digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tidak ada di dunia ini hidup yang gratis itu. Semuanya ada ongkirnya, ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa tafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang mati tapi tidak mengambil pelajaran dari mereka. Sehingga ketika mengiringkan orang mati sambil ketawa ketiwi, padahal sebentar lagi dia akan nyusul. Terbahak-bahak di kuburan, padahal sebentar lagi dia yang akan dikubur. Harus jadi iktibar ketika ada orang yang wafat. Oh iya, ini pertanda, bukan sekedar lewat segala sesuatu itu. Karena ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyim min ayatin yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Terlalu banyak ayat-ayat yang lewat pada mereka. Tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, tapi mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mau iktibar, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, dari apa yang didengarnya itu. Nah, saat ini yakni bahwa kamu menguburkan orang mati tapi kamu tidak mengambil pelajaran dari mereka. Inilah yang diungkap oleh Ibrahim bin Adham, 10 penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mari kita hadapkan hati kita selalu menuju Allah, hati kita kuliah 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan memberi melebihi apa yang kita minta. Dan itu kita harus yakin, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Apabila hambaku datang 1 jengkal, maka aku sehasta. Ketika hambaku datang sehasta, maka aku akan datang sedepan. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Apabila hambaku datang dalam keadaan berjalan, maka aku akan menjemputnya dalam keadaan berjalan cepat atau lari. Jadi pemberian Allah itu lebih daripada apa yang kita minta. Sehingga yakin dengan pemberian Allah, jangan sampai ada keraguan sedikit. Kalaupun kelihatan bahwa ini belum dikabul, maka yakinlah sesungguhnya Allah sudah mengabulkan. Tinggal menunggu waktunya. Idza atlaqa lisana bitalab fa'lam yuridu ayyutiyaka. Ini hikmah yang sebelumnya. Jika Allah melepaskan lisanmu untuk meminta, maka ketahuilah oleh kamu bahwa Allah akan memberi. Ketika kita berdoa sepenuh hati, maka yakinlah bahwa Allah akan memberi. Karena kita sudah dilepaskan lisannya dari diam, lalu menuju kita berdoa. Awalnya diam, as-somtu, diam, ternyata ini berdoa lewat sepenuh hati. Jangan sampai berdoanya tidak sepenuh hati. Ada ulama menyatakan kalau orang minta sesuatu itu, fokus pada sesuatu itu dengan keinginan kuatnya, maka Allah kadang memberinya yang lain. Tapi kalau lirih, tidak terasa, tidak disadari permintaannya, loh kok saya minta ini?
Nah, nanti Allah akan beri ainul matlub sesuai dengan yang dimintanya itu. Pernah mungkin dalam hidup kita bahwa saya itu kok minta itu ya? Nah, nanti Allah akan beri itunya itu. Ini ulama yang menyatakan seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah yang kita kaji, kita minta sama Allah, jadikan hati kita untuk selalu menghadapnya, selalu mendekatnya, jauhkan kita, hati kita ini dari menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memenuhi keinginan kita secara memuaskan, kecuali satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya.